Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Rizka Damayanti dari kelas 4E. Di sini, saya akan membahas dari suatu mata kuliah yaitu Administrasi dan Supervisi Pendidikan, yang mana saya akan menjelaskan materi dari teknik pembinaan guru. Yang mana kita tahu di dalam supervisi, kita sebagai supervisor ada melakukan pembinaan guru dengan cara yang pertama, kunjungan kelas secara berencana untuk memperoleh gambaran tentang proses belajar mengajar yang dilaksanakan oleh guru. Yang kedua, pertemuan pribadi pada waktu-waktu yang telah disepakati antara pembina dan guru untuk masalah-masalah yang dianggap khusus. Yang ketiga, rapat rutin antara pembina dengan para guru, biasanya menyangkut masalah-masalah yang bersifat umum. Yang keempat, kunjungan antar kelas atau sekolah untuk saling tukar pengalaman, serta hal-hal lain yang menyangkut usaha untuk menunjang interaksi belajar mengajar. Dan yang terakhir, pertemuan-pertemuan, misalnya pada kelompok kerja pemilik sekolah, kelompok kerja kepala sekolah, dan kelompok kerja guru di forum kegiatan pusat kegiatan guru. Nah, dalam melaksanakan supervisi harus melewatkan beberapa teknik, yaitu teknik yang bersifat individual dan bersifat kelompok. Dalam teknik yang bersifat individual, kita dapat melakukan kunjungan kelas, kemudian dilalui oleh observasi kelas. Kemudian setelah melakukan observasi kelas, kita melakukan percakapan pribadi antara pembina dan guru. Kemudian saling mengunjungi kelas, dan yang terakhir kita akan melakukan penilaian diri. Nah, yang kedua, teknik yang bersifat kelompok. Teknik yang bersifat kelompok ini yaitu diawali oleh orientasi terhadap guru baru, kemudian rapat guru, studi kelompok antar guru, diskusi kelompok, dan tukar-menukar pengalaman. Nah, setelah melewati ini, kita dapat melakukan penerapan teknik supervisi di lapangan dengan melalui kegiatan yang dapat membantu guru. Kegiatan ini, misalnya, melihat dengan jelas proses belajar mengajar sebagai suatu sistem. Kemudian, melihat dengan jelas tujuan-tujuan pendidikan, dan menyusun kegiatan belajar mengajar, dan juga menerapkan metode mengajar yang lebih baik agar dapat menguasai pelajaran itu dengan baik juga. Terus, kita menggunakan sumber pengalaman belajar, lalu dengan menciptakan alat peraga dan penggunaannya untuk membantu keberlangsungan dalam belajar. Terus yang keenam, kita menyusun program belajar mengajar agar terciptalah pelajaran yang efektif, tidak membosankan. Terus, yang ke-8, menyusun tes prestasi belajar agar tahu kekurangan atau kelebihan yang ada di dalam siswa setelah melakukan pembinaan terhadap gurunya terlebih dahulu. Terus yang ke-9, mengenal siswa dengan baik. Kita sebagai guru harus mengenal siswa dengan baik agar dapat memahami karakteristik potensi yang ada di peserta didik tersebut. Terus yang ke-10, kita membina moral dan kegembiraan kerja. Dan yang ke-11, membina kode etik jabatan guru dan meningkatkan semangat atau etos kerja. Nah, guru-guru di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama umumnya adalah PNS, kecuali yang masih berstatus guru baru, honorer, tenaga kerja sukarela, dan lain-lain. Nah, jabatan guru PNS adalah jabatan fungsional, yaitu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaannya tugas
tugasnya didasarkan keahlian atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Nah, untuk PNS, kita biasanya melakukan pembinaan jabatan fungsional yang dilakukan oleh instansi pembina jabatan kegiatan dengan tugas yang mempunyai kegiatan sesuai dengan tugas pokok instansi yang dimaksud, atau instansi yang jika dikaitkan dengan bidang tugasnya dianggap mampu untuk ditetapkan sebagai pembinaan jabatan fungsional. Nah, pembinaan jabatan fungsional guru adalah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di daerah, misalnya Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten Kota. Salah satu mekanisme jabatan fungsional guru adalah apa yang dilakukan oleh Direktorat Pendidikan Dasar terhadap guru-guru SD yang bentuk wadah pembinaannya yaitu seperti kelompok kerja kepala sekolah atau disebut juga dengan KKS, yaitu di mana wahana koordinasi dalam upaya pembinaan mata pelajaran, proses integrasi belajar mengajar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, kelompok kerja guru atau yang disebut juga KKG. Nah, KKG ini merupakan wahana untuk meningkatkan kemampuan guru dalam materi pelajaran, persiapan, pengadaan, atau pembuatan alat, bahan, atau sumber belajar, pelaksanaan belajar mengajar, penilaian pelayanan khusus bagi siswa tertentu, mencari alternatif penyelesaian berbagai masalah, dan penetapan keberagaman berbagai kegiatan. Yang ketiga, pusat kegiatan guru atau disebut juga dengan PKG. Nah, PKG ini merupakan wadah bagi guru, kepala sekolah, dan pemilik untuk mengadakan pertemuan dan latihan-latihan pada tingkat kecamatan. PKG sekaligus sebagai pusat sumber belajar bagi guru. Dan yang terakhir, musyawarah guru mata pelajaran atau yang disingkat oleh MGMP. Nah, MGMP ini merupakan forum musyawarah bagi guru-guru yang menangani bidang studi atau mata pelajaran tertentu. Misalnya dalam hal menyamakan persepsi, terutama dalam kaitan dengan metode pengajaran, atau mungkin juga jika dikaitkan dengan mata pelajaran kelompok ilmu sosial yang sedikit banyak akan mendapat pengaruh lingkungan dan sistem politik kenegaraan. Nah, sekian teknik-teknik pembinaan guru yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.